Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Abu Yusuf, Kepala Kabupaten Palu, Pak Fitz Jakobus Ifredes, Pak Munir, salam kakek disip. Rekan-rekan semua dari mitra UMKM KPPN Palu, mudah-mudahan akan berkembang selanjutnya jadi kerjasama dengan mitra kami juga di BRI. Harapannya seperti itu karena sore ini memang pasukannya lengkap di bawah sama Pak Ritz. Jadi karena yang undang itu Pak Yusuf, maka di bawah semua. Nanti di sini timnya kita lengkap Pak. Kalau untuk transaksi, untuk syarat sebagai mitra DigiPay itu harus buka giro. Ada 2 orang di situ, Pak Aan sama Ibu Neng, udah bawa berkasnya, malah kalau misalkan oke eksekusi di depan. Butuh edisi nanti langsung disiapkan sama Pak Nawir. Pokoknya kita one stop service Pak. Pinjam Hebat sekali. Saya izin perkenalan dulu, nama saya Sumarno. Saya dari cabang Palu. Statusnya saya sekarang sebagai manajer funding di BRI Palu. Saya cuma mau perkenalan Pak, tapi sebelum saya masuk sebenarnya begini. DigiPay itu cara membayangkannya, cara mudah membayangkannya itu persis kayak Tokopedia, persis kayak Shopee Pay, persis kayak beli-beli. Cuman kalau itu yang beli perorangan, kemudian berbelanja lewat Tokopedia, berbelanja lewat Shopee Pay, berbelanja lewat beli-beli, terus penjualnya UMKM semua. Boleh, semua orang boleh mendaftar bebas. Kalau di DigiPay itu diatur. Jadi sore ini terima kasih banyak Pak Yusuf. Jadi kalau musim kampanye itu mohon maaf Bapak, saya itu netral. Cuman kebetulan di sini yang datang dari BRI. Jadi kalau bahasa politik itu kertas ya Pak. Tahu. Jadi kalau bisa BRI Pak. Kenapa? Karena memang Yang paling berdasarkan data memang yang paling banyak mitra kami. Jadi kalau di DigiPay itu bedanya sama marketplace Tokopedia, Shopee Pay, Beli-beli dan yang lain-lain itu semua orang boleh mendaftar, semua orang boleh beli. Membelinya pakai apa saja, membayarnya pakai apa saja. Transfer boleh, pakai virtual account boleh, pakai kartu kredit boleh. Nah kalau ini dibatasi. Uangnya adalah uang pemerintah yang diberikan pagunya itu melalui instansi atau apa istilahnya ya, kantor, satker, satuan kerja. Jadi uangnya pemerintah yang akan dibelanjakan melalui satuan kerja, KPPN, Polda, Polres, misalkan seperti itu. Kemudian Kementerian Agama, Kemenkumham, itu nah itu uangnya ada Pak. Bentuknya mereka bisa membelanjakan itu. BRI nanti memberi fasilitas namanya kartu kredit pemerintah. Berbelanjanya itu lewat sini boleh. Jadi lewat DigiPay. DigiPay ini Tokopedia yang pemerintah lah. Tapi penjualnya sudah ditentukan karena daftar. Nanti yang belanja satker-satker butuh barang atau jasa ya adanya itu. Nggak boleh beli lagi. Bayarnya pakai kartu kredit boleh, atau kartu kreditnya itu digesek di tokonya Bapak Ibu boleh. Jadi posisinya itu bank disuruh bayarin dulu Utang dulu. belanjanya. Iya, enak itu jadi satker itu. Coba Yusuf ya. Jadi satker itu enak. Belanja saya butuh buku, peralatan ATK, gesek dulu ya di toko. Bank bayar tunai ke UMKM atau pemilik toko. Nanti satkernya bisa bayar itu 45 hari lagi maksimal, nggak ada bunganya. Jadi kartu kredit pemerintah itu enak, canggih. Saya pengen dapat soalnya.
saya filter. Jadi saya akan memperkenalkan sedikit, tapi kata kuncinya sudah disampaikan sama Pak Yusuf bahwa syarat buat mendaftar di DigiPay itu adalah harus punya rekening giro. Nah, rekening giro itu syaratnya sederhana. Biasanya karena yang mendaftarkan nama perusahaan, maka pasti harus ada akte pendirian perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian izin berusaha, nomor induk berusaha. Siuk, Kemudian syaratnya kalau misalkan di situ yang boleh membuka rekening cuma satu, KTP direkturnya, NPWP perusahaan, cap, materai, selesai. Itu aplikasinya udah di belakang, tanda tangan di besok jadi. Saya coba halaman pertama ya Pak. Ini trennya ke depan, yakin dan percaya ke depan itu transaksinya hampir akan mungkin punah uang. Uang tunai itu hampir mungkin akan punah. Kenapa? Karena semua orang udah bayar non tunai. Pakai kartu kredit boleh, pakai kartu debit boleh. Pakai yang paling ngetren sekarang scan. Rp1 bisa dibayar. Nggak ada duit. Tapi yang penting HP jangan ketinggalan. Kalau ke kafe izin panggil Mas Faiz, dia udah tahu pasti harus cari tempat minum kopi yang ada krisnya. Kalau enggak kamu bayar guys. Kalau enggak yang lain bayar. Kalau misalkan ada itu oke, saya traktir. Jadi arah ke depan itu tunai itu akan berkurang banyak. Mergo juga itu tunai itu sedikit banyak repotin. Cari uang kecil kembalian. Pembeli gak jadi beli cuma gara-gara itu kembalian. Jadi arah ke depan trennya itu memang ke arah digital. Kenapa? Data itu sudah membuktikan bahwa pengguna mobile phone itu HP canggih, smartphone orang bilang, Android, Oppo, Vivo, apalagi pokoknya yang Oppo itu rata-rata itu di Indonesia sudah 67%, berarti hampir 70 kalau dikali 260 juta banyak juta. 200 juta penduduk Indonesia itu sudah pakai smartphone dan semuanya itu sekarang sudah dalam genggaman untuk semua transaksi. Ini secara keseluruhan di dunia. Nah, di Indonesia ya kurang lebih sama, selisih 3%, 64%. Kemudian yang belanja online dengan HP rata-rata. Jadi kalau orang di Indonesia itu yang punya HP itu 200 juta orang. Ini data loh Pak, Bapak Ibu. Itu berarti 200 juta, berarti 170 juta orang itu sudah berbelanja menggunakan smartphone. Kalau kita masih ngarapin uang tunai ya boleh, tapi arahnya memang harus menyiapkan. Masalah itu digunakan atau tidak, yang penting Bapak Ibu sudah siapkan. Ini arah ke depan, tren digital itu akan terus tumbuh dan terus akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Jadi kalau Bapak Ibu yang di tokonya belum ada kris, silakan yang punya ada rekening tabungan nanti ajukan. Insya Allah hari Kamis sudah jadi. Bank paling cepat mencetak kris itu BRI. Hari ini saya mengaku itu. Dan bank yang transaksinya bisa masuk di rekening paling cepat itu BRI. Sehari 3 kali. Jam 10 pagi, jam 4 sore, jam 6 pagi. Jadi kalau transaksinya sebelum jam 10 masuk jam 10. Setelah jam 10 sampai jam 4 masuk jam 4. Di atas jam 4 masuk besok pagi jam 6. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Saya nggak menyebut, cuma menyebut BRI seperti itu. Mudah-mudahan nanti berikutnya bisa scan langsung masuk. Jadi bisa lebih cepat mengecek di rekeningnya. Dulu ini cerita bank, orang harus datang ke bank. Tetap sekarang masih ada yang antri di ATM Bapak Ibu. Tetap masih ada antri di unit kerja, tetapi kalau kami dari BRI sudah sangat jauh berkurang. Tetap ada antrinya, tapi mengarahnya sekarang rata-rata semua orang udah pakai Brimo. Kalau kami mobile bankingnya namanya Brimo. Brimo itu malah canggihnya BRI. Yang penting datanya sudah sesuai dengan data kami di kantor. Jadi ketika pembukaan rekening dulu nomor HP-nya tetap sama, emailnya tetap sama, ibu kandungnya nggak berubah. Insya Allah ibu kandung nggak berubah ya. Nah, ibu kandungnya nggak berubah,
kita registrasi, download Brimo, kemudian belum punya akun, jadi nggak perlu datang ke kantor. Itu arah kedepannya. Jadi nanti kedepannya itu kita ketemu urusan dengan orang bank itu kayak gini, ngobrol, sharing. Nggak ada itu ketemunya nanti, oh ngurus ini bapak ibu, nggak ada. Semua insya Allah udah digital. Jadi adanya nanti cuma FGD bapak, forum group discussion. Ini maunya apa, butuhnya apa. Jadi arahnya ke depan seperti itu. Jadi memang sudah harus disiapkan, walaupun masih UMKM. Kenapa harusnya UMKM itu adalah pengusaha kecil yang paling harus berbangga. Kenapa? Penopang ekonomi Indonesia itu, izin ya Pak, 80% itu UMKM. Tepuk tangan ya UMKM. Saya akan terus aja ya, karena memang semuanya lebih teoritik Pak. Jadi ini semua saya ngomong data. Jadi memang karena kami itu orang bank, mungkin juga KPPN sama, jadi ngomongnya data aja, angka, gambar, grafik, angka, gambar, grafik. Karena kalau nggak pakai data bahaya, nanti berceritanya ngawang-ngawang. Konsumen sekarang belanjanya sudah 68% atau di atas 60% itu sudah online. Online itu enaknya agak mahal dikit, tapi nggak pakai susah. COD, ibu aja tahu COD. Nggak pakai modal, barang datang, bayar. Kalau nggak bagus, nggak mau bisa kalah, itu tidak selesai gambar. Ya, jadi saya sekarang coba akan masuk ke DJP. Jadi DJP sekarang itu versinya 002. Jadi pemerintah itu, Bapak Ibu, mengeluarkan DJP itu fungsinya untuk menghidupkan UMKM. Fungsinya, jadi cita-citanya pemerintah itu adalah UMKM itu bisa ikut serta di dalam menerima atau menikmati belanja negara. Jadi harapannya juga dari Pak Presiden itu UMKM juga bisa masuk ke sistem digital. Salah satunya programnya hari ini Pak Yusuf, daftarnya di DJP, birunya pakai BRI, iya Pak. Pokoknya itu kata kuncinya di BRI Pak. Udah untuk hari ini lupakan dulu yang ada itu, yang di sebelah hari ini adanya BRI. Selamanya. Adanya BRI. Udahlah, kalau bicara pembiayaan udah UMKM insya Allah BRI jagonya. Bukan menyombongkan diri, enggak, tapi data membuktikan begitu bahwa memang kami itu 85% portofolio. Jadi portofolio itu yang kita salurkan itu 85% kami ditopang oleh UMKM. Satuan kerja pemerintah itu dia punya kartu kredit pemerintah yang setiap kantornya itu punya pagu bermacam-macam. Ada yang 20 juta tiap hari, ada tiap bulan, minimal dibelanjakan menggunakan kartu kredit. Jadi misalkan beli belanja barang dan jasa, paling sering itu ATK. Itu ATK udah siap-siap ya. ATK itu siap-siap melejit. Kemudian biasanya kalau yang biasa itu mungkin paling sering itu untuk penerbangan atau menginap di hotel, itu biasanya mereka bayar. Jadi bayar dulu. Jadi enaknya jadi sekarang itu ketika ada perintah perjalanan hari Minggu bisa langsung jalan. Teman-teman di Satker itu bisa langsung jalan. Kenapa? Tidak menunggu uang dulu dah cair, mereka bisa langsung jalan. Yang penting pakai kartu kredit pemerintah. Jadi beli tiketnya pakai itu dulu. Nanti kalau untuk bayar hotelnya pakai kartu kredit dulu. Nanti setelah balik tinggal di reimburse, atau setelah di reimburse baru masuk ke rekening
Setelah di reimburse baru kartu kreditnya boleh lagi plafonnya. Jadi sebelum plafonnya 20 juta, setelah dipakai nanti bisa balik lagi ke plafon awal. Jadi yang dibutuhkan itu tinggal kalau perjalanan dinas ya belanja di luar itu. Tapi kalau bisa kartu kreditnya jangan dipakai belanja selain kebutuhan kantor, karena secara fungsi sama, dia bisa dipakai untuk berbelanja apa saja. Jadi BRI itu kalau yang sekarang ya latar belakangnya bagaimana menyebutnya virtual account ya gitu. Kalau berbelanja itu, jadi ketika mau membayar ada ketika mau membayar nanti kalau mau menggunakan DigiPay itu, si Satker membeli di marketplace. Dari marketplace akan muncul tagihan berupa virtual account. Virtual account itu seperti nomor rekening khusus yang hari itu tercreate atau terbentuk untuk dibayar. Jadi hanya untuk transaksi itu. Maka si Satker akan membayar menggunakan ini tiga ini. Boleh pakai cash card. Jadi kalau di Satker itu ada card. Kalau kita punyanya ATM debit namanya. Kalau di Satker itu namanya cash card. Fungsinya sama. Bayarnya pakai cash card boleh, pakai kartu kredit boleh. Kalau cash card ini pakai tunai sebenarnya. Uang punyanya Satker sudah ada di rekening pakai bayar. Tapi yang paling enak pakai ini. Uangnya belum ada di rekening, pakai dulu kartu kredit. Ditalangi yang bayar BRI. Iya. Tapi nggak bayar bunga, nggak ada bunganya. Yang bayarin BRI ke ibu cash. Nanti setelah balik semuanya sudah dilakukan bukan oleh Satker baru dibayarkan. Atau bisa juga melalui cash management system. Biasanya sistem internet banking namanya. Itu pembayaran tunai juga. Sama dengan cash card. Kalau cash card itu melihat nomor ATM-nya, kalau cash management system itu seperti internet banking atau mobile banking, cuma versi untuk satuan kerja atau perusahaan. Jadi nanti modelnya itu di marketplace DigiPay ini si Satker ordernya ke UMKM nanti, insya Allah yang di dalam ruangan ini terdaftar semua di DigiPay. Order, maka si UMKM akan muncul tagihan atau invoice. Dari invoice kemudian diantarkan. Jadi modelnya diantar dulu Pak ya. Enak ini COD. DigiPay ini COD Bu. Ibu kalau bisa pakai Shopee Pay COD ini. Diantar dulu baru setelah sampai baru bayar. Dari bayar nanti ada laporan bahwa barang sudah dulu barangnya. Enak toh. Enak Bu. Barang diantar sampai langsung dibayar, memastikan dulu barangnya kita. Nah ini secara sistem ke dalam nanti ini harus belajar bareng DigiPay ini. Pokoknya alur kerjanya itu, alur model transaksinya persis kayak marketplace kita belanja di Tokopedia. Bedanya kalau di Tokopedia bayar dulu baru barang dikirim. Setelah barang nyampe, tanda oke nyampe, baru pembayarannya diakui oleh dikirimkan kepada penjualnya. Kalau ini enggak, ini COD-nya keren ini. Order dulu, muncul tagihan, diantar. Habis itu setelah diantar, nyampe dibayar. Tapi tidak tunai juga Pak. Tunai Mbak, bayarnya tunai. Tidak. Aja. Lewat kas card atau lewat kartu kredit. Oh iya. Nah, iya. Yang bayar Pemda. Satker. Jadi itu lebih enak. Kemudian kata kuncinya menurut saya Bapak Ibu adalah salah satu sumber uang yang banyak. Sumber uang yang banyak dan yang memutar perekonomian itu uang yang ada di pemerintah. Ngapunten, mohon maaf, setahu saya putaran ekonomi itu akan besar menjelang Lebaran.
Iya. Kenapa pegawai dikasih THR? Ya. Hah? Iya. Gaji 13. Apalagi kalau Ya. kalau Bapak Ibu misalkan sudah punya kris di tempat jualannya. Kami punya database pegawai di Kota Palu aja, di luar masyarakat umum. Pengguna Brimo yang udah bisa scan pakai HP-nya itu untuk pegawai aja total sama yang masih dapat itu sekitar 12.800 orang. Ya tinggal dikali aja misalkan 2 juta ya lumayan sebenarnya. Jadi ini modelnya starter order boleh nego ternyata di dalam sistem DP setelah nego oke, nanti ibu di sini Bapak Ibu sebagai UMKM kan disebut sebagai vendor. Vendor nanti terima order, kemudian kirim, konfirmasi penerimaan nanti dari setelah sampai maka si pengantar itu akan menyampaikan sudah diantar, kemudian otomatis terbayarkan, dipotong sudah termasuk include di dalamnya pajak. Jadi nggak yang nanti saya teknisnya laporan pajak nanti. Karena sekarang lagi rame-rame juga orang yang ngomong pajak. Jadi gitu. Kejar-kejar aja. Di dalam nanti itu ada Langsung lagi ya. banyak menu di dalam. Jadi persis ini pokoknya cara melihatnya persis yang paling gampang itu melihat Tokopedia, Shopee, Blibli. Udah di situ udah. Pokoknya itu di copy paste dijadikan proses jual beli dan belanja di pemerintah. Cuman orang yang mendaftar itu harus terverifikasi secara langsung oleh KPPN dan harus diketahui satker. Nah, satker ini kata kuncinya Bapak Ibu ada di PPK. Ini mau bantuan nanti Pak Yusuf untuk dikorek-korek dikit untuk PPK-nya. Kalau kita siap support Pak, seminggu jadi semua siap, sehari jadi. Tapi yang di sana Pak, ini tolong dibantu. Nanti siapa saya coba masuk yang kami ada, nanti kita bikin gathering lah Pak untuk kepala satker. Mohon bantuannya sekalian diajak PPK-nya. Nanti kita kasih kenal sama para UMKM. Pak Yusuf kalau udah pegang HP itu udah bikin jadi ini Bapak Ibu jadi informasi tambahan ini dapat dari Pak Supri sekedar mengklarifikasi ternyata untuk di GPay ini tidak harus giro, bisa tabungan juga ya alhamdulillah. Nah, itu bagus itu. Kalau giro itu ya bisa. tabungan boleh. Berhubungan sama aturan pemerintah itu, kalau regulasinya diubah begitu, udah berubah. Bisa. Gue di belakang Lebih mudah guna. Nggak bisa pakai aplikasi tanda tangan. HP-nya Bapak Ibu udah bisa buka rekening langsung jadi. Mantap dia. Jadi Dipraktekkan jadi maksudnya kenapa giro mungkin special case itu rekening giro itu ribet. memang rekening yang dibuat khusus untuk transaksi dan secara limitasi memang dia lebih besar. Limit transaksinya lebih besar. Banyak miliar. Oh, ini bisa puluh miliar satu kali ngirim. Jadi kalau tabungan ya besar juga, cuman di bawahnya giro. Loh ini kata kuncinya di sini sudah ada KPPN. Oh, nanti satker diarahkan untuk mendaftarkan Bapak Ibu. Dari satker ini nanti satker itu kan punya kebutuhan. Jadi masing-masing bidang itu biasanya ada kebutuhannya. Jadi di dalam satker itu nanti ada menu-menu mereka Bapak Ibu. Ada pemesannya, ada pejabat pembuat komitmennya, kemudian pengadaannya, penerima barangnya berarti penerima barangnya si satker ya, bagiannya Bapak ya. Kemudian bendara bayar. Pokoknya tugas bendara itu bayar ya Pak. Nggak tahu apa-apa disuruh bayar. Tambahan sedikit ya, mengapa tadi Pak Marno bilang COD, cash on delivery. Jadi Bapak Ibu, prinsip dalam pembayaran APBN itu ada barang baru bisa dibayar. Jadi undang-undang keuangan negara itu melarang, kata apa enggak usah pakai
larang gitu. Kalau belum ada barangnya kita satuan kerja itu dilarang membayar. Jadi ini memang ketentuan undang-undangnya, larang datang baru dibayar. Ya, jadi malah Lebih aman. kenapa nanti kalau bayar dulu nggak datang, nanti kalau ada misalnya pemeriksaan malah disalahkan, belum ada ini, belum ada uangnya kok Belum ada barang. kok sudah dibayar. Iya. Nah, itu prinsipnya di situ Bapak Ibu. Jadi ada barang baru ada uang. Karena apa ini saya kasih contoh, misalnya di akhir tahun anggaran itu pemerintah membayar, mungkin kalau ada yang pernah ikut tender kerjaan belum selesai tapi kok tetap dibayar, tetapi KPPN pemerintah minta bank garansi gitu. Artinya untuk menggaransi, karena nanti yang keluar itu uang negara, prinsip dari uang negara itu nggak boleh rugi. Kalau misalnya bangun sekolah dia bilang udah 100%, kita bayar 100%, ternyata tidak jadi 100%, maka uang yang digaransi nanti diambil pemerintah. Nah, jadi itu contohnya. Jadi tadi Pak Marno kan bilang COD ini, mengapa COD? Karena memang harus ada barang baru dibayar. Tapi saya yakin kan Bapak Ibu semua, yang namanya satker ya nggak bohong lah mereka, kalau sudah mesen ya mesti dibayar. Uangnya itu ada, bukan ada benda ada. Itu ya Bapak. Silakan Pak Marno. Enak tuh Pak, Bapak Ibu, kalau hanya Pak Kepala itu iya COD itu Pak, bahasanya paling nggak COD, tapi secara aturan undang-undangnya memang seperti itu Bapak Ibu. Cuma kalau saya mau menerangkan nanti salah Pak, saya itu dasarnya apa Pak Mama? Iya bentar ya saya baca, besok kita pulangnya Pak. Jadi ini kata kuncinya Bapak Ibu ya, bahwa pejabat pengadaan itu memang bisa menentukan akan memilih vendor A, vendor B, vendor C. Tapi kata kuncinya vendor A, B, dan C ini atau Bapak Ibu semua itu sudah ada di dalam aplikasi DigiPay. Jadi nggak bisa milih tetangga, saudara. Kalau nggak ada di dalam DigiPay ya wes selesai. Dia harus milih yang ada di dalam. Nggak bisa nggak. Walaupun yang di luar lebih cantik, nggak bisa Pak. Istri sendiri yang paling dekat itu yang paling cantik. Gitu. Ini ingat istri saya. Jadi Kalau di rumah ya. jadi pejabat pengadaan itu nanti yang mungkin akan memilih. Jadi mungkin bagian dari evaluasi buat kita juga pelaku usaha adalah memang layanan itu penting, kualitas produk itu penting, karena dasar dari itu akan bercerita juga antar satker. Ngambil ke sana aja barangnya bagus, ngambil ke sana aja layanannya bagus, lebih cepat, kemudian terjamin. Itu juga di dalam marketplace itu juga hal-hal yang begitu tetap berlaku. Ini teknis ya Bapak Ibu, ini nanti pemesan punya user, kemudian PPK-nya punya user, kita itu pejabat pembuat komitmen yang di kantor. Jadi sebenarnya kalau mau dijelaskan panjang, nanti mungkin izin lebih ke arah kita sharing aja kira-kira nanti apa yang akan dibutuhkan, kemudian nanti KPPN akan support apa. Kami dari BRI mungkin bisa membantu mempertemukan dengan satker-satker, kemudian Pak Yusuf juga nanti akan menyampaikan kepada satker-satker supaya memberdayakan. Kalau belanja boleh di luar, tapi kalau bisa semuanya di sini. Nanti kita yang beli di luar, mereka beli di sini gitu. Kayak muter, maksudnya saya kalau sistem belanjanya muter di sini, uangnya yang nikmati kita, pajaknya juga yang menikmati juga lebih banyak pajak ke sini untuk bangunnya juga ke Kota Palu atau kabupaten sekitar kita kayak Sigi, Donggala. Karena kalau belanjanya di luar, yang masuk pajaknya ya di luar, apakah di Surabaya atau di Makassar. Jadi kita nggak kebagian. Jadi ini kurang lebih seperti ini nanti di DigiPay. Kata kuncinya alhamdulillah tadi sudah dapat informasi bahwa rekening boleh selain
selain Giro. giro. Nanti kalau untuk transaksi mungkin yang paling cocok adalah biar connect ke transaksi lebih besar, mungkin bisa ke Britama Bisnis. Kenapa? Karena Britama Bisnis itu punya kelebihan tiga aja, sebenarnya banyak, saya mau sebut tiga aja. Yang pertama, kalau saldonya rata-ratanya 5 juta nggak ada biaya administrasinya. Kemudian kedua, ada personal accident itu asuransi kecelakaan gratis, bayar premi, nilai pertanggungannya sampai dengan 150 juta. Tapi maksudnya saya nggak bilang tadi, pokoknya yang penting sehat-sehat. Tapi maksudnya kalau terjadi sesuatu sama kita, itu ada pertanggungan senilai 150 juta maksimal atau 250 kali saldo 250% saldo H-1. Minimal saldo itu 500.000 baru dapat pertanggungan. Yang ketiga, dia lebih fleksibel, kemudian mobile bankingnya itu lebih besar limitnya. Itu untuk yang Britama Bisnis. Tapi pun rekening yang lain katanya bapak, monggo silakan dipilih. Karena BRI itu mulai skor 50.000 juga ada, Simperdis juga ada, skor 100.000 ada, yang untuk umur bawah 35 tahun. Rata-rata tabungan kami nilai pembukaan awalnya di 250.000. Langsung jadi di tempat yang penting bawa KTP. Jadi ini dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu datangnya dari saya, tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud menyinggung perasaan Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin nanti boleh tanya jawab atau sharing atau memang ada masukan buat kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.